GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, insya Allah di video kali ini kita mau bahas tentang kiamat pendidikan yang keempat, yaitu tidak memahami 5 hak anak. Sesungguhnya setiap anak, baik itu santri, baik itu murid, baik itu siswa, itu punya hak yang harus ditunaikan oleh para pendidik. Siapa pendidik di sini? Orang tua, guru, dan masyarakat. 5 hak ini harus diberikan. Kalau tidak, maka anak akan gagal dunia dan akhiratnya. Hak itu adalah 1, hak untuk diajari. 2, hak untuk diberikan tauladan. 3, hak untuk diberi semangat. Hak yang keempat, hak untuk diperingatkan. Yang kelima adalah hak untuk dimaafkan. Kita akan bahas satu persatu. Hak untuk diajari. Sesungguhnya siapa yang harus berkewajiban mengajari anak-anak kita? 3. Yang pertama, orang tua di rumah. Yang kedua, guru di sekolah. Dan yang ketiga, masyarakat di lingkungan. Maka di sekolah impian ada prinsip yang sangat besar yang kami coba anut sesempurna mungkin. Saya katakan kepada tim guru dan parents, guru yang terbaik itu adalah guru yang bisa menjadi orang tua di sekolah. Dan parents yang terbaik adalah mereka yang bisa jadi guru di rumah. Maksud saya, kemampuan mengajar itu tidak hanya di sekolah, itu juga harus dimiliki oleh semua orang tua. Dan kemampuan menjadi orang tua itu tidak hanya di rumah, tapi harus kita bisa jalankan di institusi pendidikan. Di pesantren kami menganggap santri-santri kami itu adalah anak kami sendiri. Maka kami fungsinya menjadi 2 di sini, pengajar dan orang tua. Sama dengan orang tua di sekolah impian harus merasa dirinya bukan cuma ayah, bukan cuma ibu, tetapi juga guru di rumah. Errornya terkadang begini. Pertama, kita tidak ngajari, kemudian kita menuntut anak bisa. Misal, kita tidak pernah nyuruh anak berbersih. Kita tidak pernah nyuruh anak nyapu. Tetapi kalau kotor, kita ngomelin, kenapa ini kotor sekali? Padahal hak untuk anak belum diberi, diajari. Dan terkadang cara ngajar kita buruk, nggak bagus, tetapi kita nuntut anak sudah ngerti. Contoh, kita sering bilang rapikan lemari, rapikan kamar. Tapi kita tidak pernah mengajari gini loh merapikan lemari itu. Nah, lemari itu dirapikan dengan cara susunan bajunya itu diklasifikasi. Kalau seragam, pakaian yang rutin dipakai itu di rak paling atas. Kemudian kalau baju bebas tidak digunakan untuk hal yang resmi sekolah, itu baru di bawah. Nah, di mana letaknya celana dalam? Itu kan memalukan kalau orang lain lihat ya nak ya. Nah itu di belakang kaos biasa nak, di belakang baju yang bukan seragam, diumpetin di belakang. Sehingga kalau suatu saat kejadian ada tamu lihat, kemudian nggak sengaja lemari terbuka, oh dia tidak lihat celana dalammu. Kalau dilihat kan malu. Nah, kita mengajarkannya dengan sangat detail, bahkan diberikan simulasi, diberi kesempatan cara ngajarin melipat baju. Di pondok pesantren itu disimulasikan, diajarin cara melipat baju tuh gini loh nak. Nah, di pesantren kita kenalkan masa observasi, yang mana di masa itu pelanggaran yang dilakukan anak itu nggak diikop, nggak dihukum, nggak dinilai sebagai salah. 1 semester itu pembiasaan. Kalau kamarnya nggak rapi kita nggak ngomel, kita nggak marahin, tapi gini loh sayang kalau cara merapikan. Kalau lemari mereka kita cek berantakan, gini loh nak cara merapikan. Belum kena ikop, belum kena omel, belum kena hukuman. Kapan itu? Setelah masa pembiasaan selesai, baru kita kasih tahu. Oke, sekarang rules sudah mengerti semua. Sekarang rules sudah pernah disimulasikan, diajarkan secara detail. Di semester depan nak, itu menjadi nilai. Kalau kamu tidak lakukan, diberi sanksi ya nak. Nah, seperti itu. Nah, ini hak untuk
diajari. Bukan cuma sekedar teoritis, tapi juga praktek. Bukan cuma sekedar mengajar ala-ala, tetapi kita pikirkan betul strategi mengajarnya, tahapan mengajarnya, aspek psikologinya, aspek komunikasinya itu betul-betul harus dipikirkan dengan baik. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah diberikan teladan. Suka-suka kita hanya menyuruh, tapi kita lupa memberikan teladan. Saya pernah ada melihat di tetangga kami dulu, itu anaknya maghrib dicari-cari, diteriak-teriakin, fulan pulang, maghrib. Dan ketika anaknya pakai sarung lari ke masjid, ayah itu nonton TV. Jelas-jelas tidak sholat gitu. Nah ini problem nih. Anak kita itu lebih banyak melakukan apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita kata, bukan apa yang kita suruh, bukan apa yang kita perintahkan. Tetapi anak itu mengcopy paste apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Maka penting banget teladan ini diberikan karena dia adalah hak yang kedua anak kita. Hak yang ketiga adalah hak untuk diberi semangat. Masya Allah, jangankan anak-anak yang pikirannya belum luas, hatinya belum lembut dan bijaksana. Kita saja yang orang tua terus menerus kerja itu lama-lama akan boring. Kita aja melakukan suatu aktivitas yang sama terus menerus itu akan bosen. Kita saja terus berusaha, terus berikhtiar itu kadang capek, kadang lemah, pengen me time, pengen tidur sehari semalam. Apalagi anak kita. Tentu perasaan bosen, perasaan lelah, perasaan putus asa itu akan lebih sering datang. Maka orang tua harus memahami ini sebagai sebuah gejala yang normal gitu, nggak usah lebay. Kalau anak kita males, ya dimaklumi, kemudian diberi semangat, diberikan contoh. Dan cara memberikan semangat itu yang pinter, yang bervariasi, yang cerdas, yang beraneka rupa. Saya akan kasih contoh pendekatan kami di pondok pesantren. Terkadang anak itu bukan tidak bisa, tetapi dia tidak mau, tetapi dia malas melakukan, tetapi dia tidak mau berjuang keras. Suatu saat saya kumpulkan semua santri, lalu saya katakan, anak-anakku sekalian, saya mau kita bertransaksi. Siapa yang mau menjawab tantangan Ustadz untuk melipat gandakan target hafalan hariannya, saya akan berikan HP time sehari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. HP time boleh, laptop time boleh. Karena kami di pondok pesantren itu belajar dua bidang, tahfiz dan IT. Sehingga ya handphone dan laptop itu menjadi alat belajar kita gitu. Nah kemudian yang daftar itu sekitar 75 anak. 75 anak dia melipat gandakan target 2 halaman jadi 4. 6 halaman jadi 12. Seperti itu. Dan Masya Allah, ini yang gagal itu sedikit banget, 1, 2, 3 orang. Semuanya berhasil. Semuanya berhasil menepati transaksi sehingga mereka berhak dapat HP time sehari penuh. Nah, sebulan kemudian seperti biasa evaluasi tahfiz saya pelajari dan anak-anak yang tadi itu ikut sayembara dan bisa, yang dia target tahfiznya menurun itu saya panggil. Kemudian saya katakan, misalkan si Fulan, nak kenapa? Kok target 4 halaman nggak bisa kamu penuhi? Setor cuma 2, setor cuma 3, ini apa? Kenapa? Apa problemnya? Wah nggak bisa Ustadz, saya udah berusaha. Serius? Sudah berusaha? Sudah Ustadz. Kenapa bulan kemarin ketika sayembara HP time, kamu bisa setor 8 halaman dan sekarang 4 halaman aja nggak bisa? Nak, kamu bukan nggak bisa, karena saya sudah buktikan, kamu sudah buktikan kalau kamu tuh bisa setor 8 halaman. Sekarang setor 4 halaman gagal itu bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu malas, karena kamu tidak mau berjuang keras. Itu faktanya nak. Ini adalah cara memberi semangat yang smart. Hak yang keempat, hak untuk diperingatkan. Seperti semua manusia, dia akan berbuat dosa.
dia akan berbuat khilaf, dia akan error, dia akan keliru. Tetapi sebelumnya kewajiban orang tua dan pendidik, guru, orang tua dan pendidik, dia harus memberikan peringatan. Misal, nah suatu saat kamu akan menggunakan laptopmu itu untuk kejahatan. Kamu menggunakan laptop bukan untuk belajar. Kamu melihat apa yang gak boleh dilihat. Mungkin saat itu imanmu sedang turun. Mungkin saat itu Raja Iblis mengerahkan ratusan setan untuk menggodamu. Sebab kemarin puluhan setan gagal. Ditingkatkan menjadi ratusan setan. Itu akan terjadi. Nah suatu saat kita penghafal Quran akan digoda dengan aduh capek bertahun-tahun ngapal Quran. Udahlah selesai, saya udah ngapal 30 juz, udahlah selesai. Tidak memaintenance, tidak memelihara hafalan dengan murojaah, tidak merenungi, tidak berjuang mengamalkan, itu akan terjadi. Godaan itu akan datang. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Yang kelima adalah hak untuk dimaafkan. Ini benar-benar vital. Setiap manusia sehati-hatinya dia berjalan, pasti akan kesandung juga. Dia pasti akan berbuat salah, dia khilaf, dia error, dia berbuat dosa. Dan tugas pendidik adalah memaafkan. Supaya apa? Supaya anak bisa kita putar kembali ke hak nomor 1. Hak untuk diajari. Maka 5 ini seperti putaran. 5 hak ini seperti putaran. Hak untuk diajari, hak untuk diberikan tauladan, hak untuk diberi semangat, hak untuk diberi peringatan, dan hak untuk dimaafkan. Kalau kita gagal memberi maaf anak, maka dia tidak bisa kembali ke nomor 1, putaran berikutnya. Pendidikan itu adalah putaran, 5 putaran yang terus menerus. Maka kalau ada orang tua nasihatin sekali gagal, ya besok dicoba lagi nasihat, diberi variasi di dalam nasihat itu. Kalau gagal terus dicoba, tidak boleh berhenti. Karena pendidikan itu adalah putaran yang berulang-ulang dengan harapan suatu saat anak akan mampu melakukan. Nah bayangkan kalau anak salah lalu kita sakit hati, kita tidak maafkan, maka kita tidak mungkin bisa ngajari dia lagi. Karena ada dongkol di sana, ada kebencian di sana, ada ketidaksabaran di sana. Tetapi kalau anak melakukan dosa, anak melakukan pelanggaran, kita beri hukuman dan kita maafkan untuk kita coba lagi diberi pelajaran, maka kita akan terus bisa memutar 5 roda pendidikan ini. Itulah 5 hak yang harus ditunaikan kepada anak kita oleh orang tua dan oleh guru. Yang pertama, hak untuk diajari. Yang kedua, hak untuk diberikan tauladan. Yang ketiga, hak untuk diberi semangat. Yang keempat, hak untuk diperingatkan. Dan yang kelima, hak untuk dimaafkan. Ini terus berputar. Ini terus berputar sampai anak kita pintar, sampai anak kita hebat, sampai anak kita melakukan materi pendidikan yang kita ajarkan. Insyaallah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.